Alhamdulillah kita Fakultas Kedokteran Jember yang memiliki visi menjadi pusat agromedis Asia di tahun 2025 sedang menyelesaikan rangkaian video pembelajaran. Video ini dibuat untuk memanfaatkan teknologi perkembangan teknologi informasi yang ada untuk menunjang proses pembelajaran. Sehingga diharapkan para mahasiswa bisa menggunakan video ini sebagai wahana pembelajaran sehingga bisa belajar lebih mudah. Selamat menikmati video-video yang ada. Semoga pelayanan kedokteran yang kita berikan pada dokter lulusan FK UNED menjadi lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi, saya Dr. Inke Kusumasuti, spesialis kedokteran jiwa. Hari ini kita akan belajar tentang anamnesis psikiatri dan pemeriksaan status mental. Sebelum kita mempraktikkan anamnesis psikiatri dan pemeriksaan status mental, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pemeriksaan. Yang pertama, bahwa proses ini, anamnesis dan pemeriksaan, adalah proses yang terjadi bersamaan. Jadi, saat seorang pasien kita ambil datanya untuk anamnesis, kita juga memperhatikan hal-hal lain yang merupakan bagian dari pemeriksaan. Misalnya petunjuk nonverbal seperti kontak mata, kemudian sikap terhadap pemeriksa, dan cara pasien menyampaikan ceritanya. Apakah ada perlambatan dalam menyampaikan ceritanya, apakah ada bicara yang terlalu cepat, dan sebagainya. Yang kedua, penting bagi kita untuk menjaga keamanan diri sendiri, lingkungan, dan juga keamanan pasien. Idealnya, pada lokasi pemeriksaan anamnesis psikiatri dan pemeriksaan status mental ini, dokter berada di posisi yang lebih dekat dari pintu dan tidak ada penghalang antara dokter dan pintu. Pasien berada di lokasi yang lebih jauh dari pintu, sehingga saat misalnya pasien tiba-tiba agresif, ada cara bagi kita untuk bisa menjaga keamanan, misalnya langsung lari keluar dan atau di bawah meja pemeriksaan sebaiknya juga disediakan panic button kalau kita membutuhkan bantuan untuk menangani pasien yang tiba-tiba saja agresif. Yang ketiga, kita perlu mengingat bahwa anamnesis dan pemeriksaan status mental ini kita lakukan untuk yang pertama mendapatkan status psikiatri, yang kedua adalah untuk menegakkan diagnosis, dan dari diagnosis itu kita mau menentukan terapi. Sehingga kadang-kadang pasien menceritakan hal-hal yang berputar-putar atau mungkin ceritanya sangat menyentuh dan membuat kita terbawa. Itu kita perlu ingat bahwa fokus kita di sini adalah untuk menegakkan diagnosis yang selanjutnya bisa menjadi dasar untuk kita melakukan terapi. Jadi fokuslah pada itu dan jangan terbawa. Yang terakhir, hal yang paling penting di sini yang kadang kita lupa adalah bahwa kita perlu mengingat bahwa pasien punya value atau punya penilaian sendiri. Jangan memaksakan value dan nilai-nilai yang kita pegang ke pasien. Dalam arti normalnya pasien atau yang biasa bagi pasien itu belum tentu sama dengan kita, dan kita tidak bisa menentukan ini normal atau nggak normal kalau kita memaksakan dengan value kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait anamnesis psikiatri dan pemeriksaan status mental. Selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut di praktek anamnesis psikiatri dan pemeriksaan status mental. Misi dok. Ya, silakan Pak. Monggo. Selamat siang dokter. Iya. Aduh. Ya, selamat siang. Saya Dokter Inke yang tugas di sini, nggih. Iya. Pak siapa? Saya namanya Agus, Pak. Agus. Oke. Umur berapa Pak Agus? Usia yang asli atau yang sesuai asli. Asli. Kalau usia saya, usianya 35 dok. Tapi saya masih saya masih merasa umur sekitar 25. 25. Ceritanya gimana kok masih merasa 25? Karena mungkin teman dan pergaulan saya masih berteman dan bergaul dengan orang-orang yang masih berjiwa muda gitu ya. Umur di bawah saya ya. Oh, umurnya di bawahnya. Gitu loh. Oke. Pekerjaannya apa? Sebenarnya saya sekarang
mulai bisnis baru sekarang. Mulai bisnis baru. Sebelumnya Sebelumnya memang kerja bisnis ini atau? Oh enggak bergelut di situ. Dulunya saya sudah apa ya? Saya sudah resign dari pekerjaan lama. Oke, 1 bulan yang lalu. Iya. Aslinya dari mana mungkin? Asli, maksudnya asli. Alamat tinggal di sini atau mungkin asalnya? Saya dari Patrang, Dok. Dari Patrang. Patrang aja. Tinggalnya di Patrang itu. Iya, betul. Sama keluarga atau? Sendirian saya. Sendirian. Apa kayak kontrak rumah gitu atau mungkin? Rumah sendiri. Rumah sendiri. Iya. Oke. Sudah menikah atau belum? Belum lah. Oh, belum. Belum menikah saya. Oke. Ya, ini datang ke sini apa yang bisa saya bantu? Gini, Dok. Saya kan mau memulai bisnis baru lagi. Okay. Karena saya rasa bisnis yang saya jalani sekarang sudah mulai jalan. Cuman saya ingin membuka usaha baru. Ada berapa macam bisnis? Kalau yang sudah berjalan sih masih ada dua usaha yang saya jalankan. Terus kok membuka bisnis baru kok datangnya ke psikiater gitu, bukan ke konsulan bisnis gini, apa gimana? Saya kan apa ya? Saya merasa karena semangat saya menggebu-gebu gitu loh. Saya butuh sesuatu yang bisa membuat saya lebih semangat lagi untuk usaha bisnis saya baru ini. Gitu loh. Jadi di sini datang ke sini dengan harapan bisa mendapatkan mungkin bantuan untuk mempertahankan semangatnya gitu. Iya, betul. Oke. Mungkin bisa diceritakan dulu nanti bisnisnya 2 yang udah jalan ini apa? Kalau yang sudah 2 yang sudah berjalan ini, satu saya punya usaha untuk jual beli HP. Jual beli Kebetulan saya ada toko kecil gitu di sekitaran daerah kampus, sama saya jual beli jual beli online, via online gitu. Jual apa nih? Iya, sesuai dengan hobi saya. Hobinya apa? Kebetulan saya kan suka koleksi mobil-mobilan. Bukan mobil yang murahan seperti itu ya, Dok ya. Jadi mobil-mobilan mahal ini. Iya, lumayan lah. Yang penting saya ada keuntungan untuk jual beli itu. Terus yang bisnis baru ini apa? Rencana saya itu saya ingin buka usaha untuk properti. Properti. Iya, kebetulan saya ada teman dari Jakarta. Ya, teman baik lah. Yang siap membantu saya gitu loh. Jadi kita kerjasama untuk membuka properti di Jember sini. Okay. Yang nantinya properti ini nanti yang lebih menghasilkan dan lebih bagus dari yang lain. Selain properti mungkin ada yang lain? Ada lagi sih sebetulnya. Apa itu? Saya punya satu showroom yang masih kosong, yang saya juga belum tahu ya. Rencana saya sih saya ingin buka showroom mobil. Saya tinggal cari ini aja lah, cari investornya aja. Oke, iya. Tadi gitu. Ceritanya kalau nggak salah bisnis ini baru gitu ya? Iya, yang dua ini. Sebelumnya kerja di? Kalau sebelumnya sih saya kerja ikut orang ya, perusahaan swasta, gitu loh. Saya sudah bekerja di sana sudah lama, saya dituntut untuk bekerja keras, dan saya nggak merasa cocok dengan pimpinan saya gitu loh. Nggak cocoknya gimana? Saya merasa kerjaan yang saya kerjakan, saya selalu lembur, pulang malam, tapi imbalan yang saya terima nggak sesuai. Dan bos saya rasanya nggak bisa kerja. Karena banyaknya pekerjaan yang saya handle. Oke. Jadi bos saya hanya diem aja, ya sama aja. Jadi kayak Mas Agus ini di kantor jadi bosnya gitu. Ibaratnya seperti itu. Tapi saya tetap aja bawaannya dia. Kalau sama teman-teman gimana? Banyak kan pekerjaan teman-teman saya, banyak yang saya bantu mereka. Gitu loh. Inisiatifnya Mas? Inisiatif saya sendiri. Karena saya merasa mampu. Gitu loh. Oke. Dengan lembur-lembur gitu itu tidurnya jadinya gimana? Tidur saya nggak setiap hari, nggak pernah lama, Dok. Saya paling lama tidur antara 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Tapi itu nggak capek?
Saya nggak merasa capek, nggak merasa letih. Mungkin sudah melakukan apa, minum suplemen gitu mungkin atau ngapain? Suplemen biar... pastilah. suplemen Kalau pasti. suplemen pasti tiap hari saya minum. Suplemennya itu apa? Misalnya? Iya, vitamin ya. Untuk supaya saya nggak gampang capek, supaya saya nggak cepat lelah atau gampang sakit. Kalau itu model-model kayak apa namanya, obat yang membantu untuk bikin fokus atau biar lebih tenang gitu, ada konsumsi seperti itu nggak? Iya, cuman hanya nggak saya konsumsi untuk setiap hari enggak. Oke, sesekali. Sesekali aja yang nggak saya butuhkan. Atau mungkin kadang-kadang alkohol. Iya. Gitu. Oke, itu seminggu berapa kali rata-rata? Setiap kali saya pulang kerja kan pasti malam. Saya pasti meluangkan waktu untuk kumpul sama teman-teman. Entah itu nongkrong di mana dan mana. Kalau sekedar minum alkohol sih, ya sedikit lah, supaya ini apa ya? Supaya pikiran saya tenang. Oke. Biar Itu. lebih tenang. Lebih gitu tenang. Ya. Seminggu bisa sampai berapa kali tuh kumpul sama temannya tuh? Hampir tiap malam saya kumpul sama Hampir tiap teman-teman malam. saya. Dan setiap malam itu minum? Iya, nggak selalu. Nggak selalu. Nggak selalu. Oke. Nggak selalu. Katakanlah seminggu itu 5 kali kumpul, minumnya kira-kira berapa kali? Sekitar ya 3 kali. 3 kali. 3 kali. Sampai mabuk? Nggak sampai lah, nggak sampai. Oke. Ya, oke. Terus tadi kan apa namanya, sama bosnya itu juga bosnya kayaknya nggak membantu, terus teman-temannya Ya, melimpahkan kerja. Terus apa? Selain tidurnya itu makan gimana? Untuk makan, saya kadang-kadang terlambat makan. Saya kadang-kadang lupa. Dengan kesibukan saya bekerja, kadang-kadang saya lupa makan. Terus mempertahankan staminanya gimana kalau mamanya nggak makan? Pada saat saya makan, kondisi makan, saya selalu banyak makan. Oh, selalu banyak makan. Olahraga nggak biasanya? Olahraga ya, selalu saya. Oh, selalu. Saya setiap hari saya selalu gym. Saya sempatkan untuk nge-gym. Setiap hari ya? Setiap hari. Bisa berapa lama kalau sekalinya? Saya sekali nge-gym itu sekitar 1 jam, cukup lah. Saya cukup 1 jam itu aja. Supaya untuk menjaga kondisi tubuh saya. Saya kan nggak mau sakit kan, Dok? Iya, karena banyak yang harus dikerjakan. Iya, betul. Oke, terus ini dengan pekerjaan yang banyak itu, kemudian ini tinggalnya sendiri ya tadi ya? Iya, betul. Berarti keluarga nggak ada yang protes atau gimana? Ini nggak ada gitu, lah, terkait... karena saya memang sudah lama nggak berhubungan langsung dengan keluarga saya. Karena saya hidupnya saya mandiri, Dok. Gimana ceritanya tuh lama nggak berhubungan dengan keluarga itu? Ya, keluarga saya semenjak umur saya 7 tahun, keluarga saya bercerai. Orang tuanya cerai pas umur 7 tahun. Oke. Dan akhirnya saya di situ saya dituntut untuk bisa bisa mandiri. Karena saya bersaudara 3. Saya tinggal ibu sama adik-adik saya. Adik saya 2. Cuman dua adik saya ini masih tergantung dengan orang tua, dengan ibu. Karena mereka terlalu manja. Terus kalau Mas Agus? Kalau saya sebagai laki-laki, sebagai anak pertama, saya harus bisa mandiri. Oke, mandirinya tuh kayak gimana? Kalau saya selama pendidikan biasa aja ya, saya pendidikan biasa, standar. Secara akademis saya ya standar. Nggak pernah naik kelas? Nggak pernah naik kelas. Tapi saya SMA keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Hidup mandiri. Hidup mandiri. Saya kos. Kos, iya. Kerja juga. Nyambi kerja. Nyambi kerja juga. Iya. Ya serabutan lah waktu itu. Karena waktu itu fase saya kayak fase bawah ya, fase buruk lah menurut saya. Gitu loh. Ya memang mungkin berat ya kalau mamanya pas SMA terus habis gitu keluar dari rumah. Betul. Waktu itu sempat kayak ngedrop gitu pas berat itu. Iya. Selama waktu SMA itu saya kan tinggal sendiri, kos. Saya itu
kayaknya nggak nyaman banget deh waktu itu. Nggak nyaman gimana itu? Makan susah, saya tidur susah banget. Saya merasa kayak merasakan ini banget lah. Kayak hidup nggak ada. Nggak ada, iya nggak gitu ada loh. Gunanya. Nggak ada gunanya. Seperti itulah. Nah, sempat berpikir pas itu mau mencelakai diri sendiri atau bunuh diri? Kesempatan. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Ya memang itu hal-hal yang paling buruk lah yang menurut saya yang saya alami gitu loh. Dan akhirnya saya berusaha untuk apa ya? Berusaha untuk bangkit gitu loh. Saya ingin menunjukkan gitu loh. Ingin menunjukkan kepada orang lain gitu loh. Kalau saya bisa dan saya mampu. Oke. Makanya sekarang mungkin pas lagi semangat-semangat iya, betul. Betul. Banget gitu iya. Ya. Ini sudah berapa lama mungkin semangat seperti ini? Ya, setelah saya resign dari perusahaan yang lama. Itu kapan resignnya? 1 bulan yang lalu. 1 bulan. 1 bulan yang lalu. Setelah resign, semakin semangat. Saya semakin semangat untuk usaha, untuk bisnis. Dan kebetulan ya saya punya modal gitu loh. Saya punya modal. Terus modalnya itu udah dipakai apa aja sejauh ini? Untuk mengimbangi hidup saya. Mengimbangi hidup gimana nih? Ya. Uang yang saya hasilkan. Saya berusaha untuk beramal. Oke. Jadi saya memberikan bantuan ke panti asuhan. Oke, jadi selain modal ini digunakan untuk berbisnis, digunakan juga untuk beramal. Iyalah, soalnya sekarang gimana ya? Kita dapatkan uang, tapi kalau kita nggak berusaha untuk amal, gimana? Saya untuk mengimbangi itu. Ke panti asuhan ini sejauh ini sudah berapa panti asuhan yang terbantu mungkin atau? Selama 1 minggu, setiap 1 minggu saya bantu 2 panti asuhan. Tiap minggu bantu 2 panti asuhan. Iya. Itu mungkin untuk memberikan makan kepada anak yatim piatu. Satu panti asuhan rata-rata isinya berapa anak? Sekitar 100-150. Oke, itu berarti setiap minggu itu 2 panti asuhan, jadi setiap minggu 200 orang yang kira-kira mendapatkan bantuan makanan itu ya. Betul. Oke, terus terkait yang memberikan ke panti asuhan, terus beramal, bersedekah itu memang inisiatif sendiri atau mungkin ada yang memberikan wangsit atau memberikan ilham atau ada inspirasi suara dari mana gitu yang memerintahkan? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Inisiatif sendiri, Dok. Inisiatif sendiri. Jadi benar-benar dorongan dari sendiri-sendirinya kuat. Iya, betul. Oke. Terus jadinya sekarang pokoknya ingin mempertahankan semangatnya itu ya. Iya, betul. Itu yang saya mau. Terus ibadahnya juga tetap dipertahankan itu. Saya selalu rutin sholat. Saya rutin. Oke. Puasa mungkin? Saya lakukan Senin Kamis. Senin Kamis juga dilakukan. Oke, ya. Ya deh, kalau mamanya dari yang Mas Agus sampaikan tadi, ini memang sekarang semangat sedang tinggi-tingginya. Iya. Cuma yang saya khawatirkan kalau dari yang ceritanya tadi, saya sebenarnya agak khawatir daya tahan tubuh orang kan kadang-kadang ada batasnya. Iya, betul, Dok. Nah, nanti kita di sini saya akan berikan obat. Iya. Obatnya ini akan membantu untuk mempertahankan semangatnya itu. Tapi mempertahankan semangatnya itu caranya dengan mengatur pola hidupnya biar istirahatnya cukup, makannya cukup, dan bekerjanya juga cukup gitu. Biar posisinya lebih imbang gitu ya. Iya. Ya, nanti ini saya resepkan sebentar lagi. Ya, Dokter. Setelah itu nanti bisa ambil obatnya di apotek. Terima kasih, Dokter. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sampai sini? Saya rasa cukup itu dulu, Dokter. Oke. Nanti kalau saya hanya butuh obat itu aja. Oke, nanti kita berikan. Dan obatnya harus diminum secara rutin ya. Siap. Dan nanti berapa 2 minggu lagi kontrol lagi ke sini. Ya, baik, Dokter. Oke. Ya, nanti ditunggu dulu ya. Ya, makasih, Dokter ya. Oke, Selamat siang.
Baik, telah kita saksikan bersama anamnesis psikiatri dan pemeriksaan status mental. Dari anamnesis kita dapatkan bahwa pasien adalah seorang laki-laki berusia 35 tahun, belum menikah, bekerja sebagai wiraswastawan. Pasien datang dengan keluhan utama ingin mendapatkan obat untuk mempertahankan semangatnya. Dari data yang kita dapatkan, pasien menunjukkan adanya gejala-gejala berupa mood yang meningkat dan disertai energi yang meningkat, yang ditunjukkan dengan adanya overaktivitas dan juga kebutuhan tidur yang menurun. Pasien juga menunjukkan adanya inhibisi sosial, di mana pasien seperti meremehkan bosnya dan memperlakukan bosnya seolah-olah mereka adalah setara. Pasien juga menunjukkan adanya distraktibilitas yang ditunjukkan dengan bisnisnya yang banyak dan berpindah-pindah. Kemudian pasien juga menunjukkan optimisme berlebihan terhadap bisnis yang baru dimulainya. Kemudian pasien juga menunjukkan tanda-tanda ke arah perilaku berisiko, misalnya dengan menggunakan uangnya untuk hal-hal yang mungkin kita anggap terlalu berlebihan. Seperti misalnya tadi setiap minggu memberikan makan ke 2 panti asuhan. Di sini pasien tidak menunjukkan adanya riwayat medis atau psikiatri yang jelas, tapi pasien menyebutkan bahwa saat SMA dia mengalami saat-saat down, di mana dia saat itu menunjukkan adanya perasaan yang sedih, kemudian tidak ingin makan, tidurnya tidak enak, kemudian keinginan bunuh diri yang kemungkinan menunjukkan adanya suatu episode depresi di masa lalu. Tidak jelas akan adanya riwayat keluarga medis maupun psikiatri di pasien, tetapi pasien menunjukkan bahwa keluarganya tidak kohesif, dalam arti ada perceraian dan ada mungkin pola asuh yang kurang sehat yang ditandai dengan perlakuan yang berbeda ke pasien dan ke adik-adiknya, sehingga kita menduga pasien ini kemungkinan memiliki keluarga yang tidak kohesif tadi, yang menunjukkan bahwa dia punya resiko untuk gangguan jiwa. Pasien menunjukkan adanya riwayat nafsa, riwayat pemakaian nafsa, yaitu alkohol dan obat-obat yang memperkuat fokus. Obat yang memperkuat fokus ini misalnya bisa jadi apakah menggunakan ekstasi mungkin, atau amfetamin dan zat-zat stimulan lainnya. Tapi pada pasien ini tidak kita dapatkan penggunaan yang berlebihan dan penggunaan yang menunjukkan adanya keharusan pasien untuk mengkonsumsi obat tersebut. Kemudian pasien mengatakan bahwa tumbuh kembangnya normal, sehingga di sini kita pertimbangkan bahwa mungkin pasien cenderung tidak mengalami gangguan yang terkait kondisi medis maupun gangguan yang terkait kondisi penyalahgunaan zat. Pasien juga tidak menunjukkan adanya gejala psikotik seperti halusinasi ataupun waham yang sangat signifikan, sehingga kita bisa pertimbangkan bahwa gangguan psikotik kita tidak diagnosis pada pasien ini. Selanjutnya, dari status psikiatri, pada pasien didapatkan penampilan yang masih wajar, dengan kontak verbal dan visual yang cukup, kesadaran yang jernih, afek yang elasi, proses pikir yang logis, tapi mungkin sudah mulai menunjukkan adanya tanda-tanda tidak realistis, ada sedikit logore, ada ide-ide kebesaran, tidak didapatkan halusinasi sehingga tidak ada gangguan persepsi pada pasien ini, dan pasien menunjukkan adanya insomnia, meskipun psikomotornya juga di sini kita dapatkan pasien dengan psikomotor yang tenang. Pada pasien ini, diagnosisnya adalah gangguan afektif bipolar dengan episode hipomanik. Kenapa diagnosisnya gangguan afektif bipolar dengan episode hipomanik? Karena kita sudah menduga ada episode depresi di masa lalu, sehingga dari gejala-gejala dan status psikiatri yang ditampilkan, pasien memenuhi kriteria diagnosis tersebut. Dengan diagnosis ini, kita bisa mempertimbangkan pemberian mood stabilizer untuk pasien atau pemberian antipsikotik tipikal. Demikian tutorial anamnesis psikiatri dan pemeriksaan status mental kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya.